Baik, terima kasih. Salam untuk kita semua. Nama saya Yosep Balerima, NIM 1803030121, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang politik korupsi, ideologi, dan populisme. Korupsi politik biasanya dilakukan oleh para pejabat negara yang melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Politik korupsi atau korupsi politik adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan politik. Sifat berbahayanya korupsi politik lebih dahsyat daripada korupsi biasa. Pemberantasan korupsi harus melibatkan dan menyentuh seluruh potensi bangsa. Artinya upaya pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu juga masyarakat secara keseluruhan, masyarakat tidak boleh dianggap tidak berperan. Masyarakat harus berperan aktif, turut serta dalam pemberantasan korupsi, membantu masyarakat, membantu pemerintahan. Ketika materi perilaku atau konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendakwakan materi, maka akan berangkat permainan uang atau korupsi. Korupsi akan berlangsung selama masih ada kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan yang mengakses kekayaan. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh para calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandra pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Korupsi saat ini sudah menjadi tren di mana-mana yang dilakukan. Korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan strata lagi, mulai dari level menteri sampai pada level kepala desa pun. Korupsi pun ini pun kini sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum dan swasta. Bahkan ada yang menyandang status pegawai negeri sipil atau PNS. Tanpa disadari dalam keseharian telah melakukan perilaku korupsi kecil-kecilan dengan modus terlambat masuk kantor dan cepat pulang sebelum waktunya, padahal telah digaji oleh negara dengan jam kantor yang sudah ditentukan. Kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan
tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan penyelewengannya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan bahkan banyak terjadi kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu kita haruslah melakukan segala sesuatu dengan sesuai nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila atau ideologi kita, terutama bagi para pejabat agar tidak melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Populisme muncul karena sumber daya alam yang dikuasai oleh korporasi melakukan pendekatan kepada pusat, mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan publik, sehingga kebijakan publik terkesan mementingkan pihak pemodal dan merugikan kepentingan nasional. Bahkan kebijakan publik itu dianggap penjajahan bentuk baru di bidang ekonomi. Maka perkembangan rasa kekecewaan publik terhadap pemerintahan dan gerakan protes atau fenomena populisme di Indonesia sengaja dipelihara oleh kelompok-kelompok politik maupun agama yang ingin berkuasa. Ketika terus dipelihara, maka agenda populis tersebut akan berdampak negatif kepada pluralitas dan kebinekaan. Sebab populisme cenderung berpikir tertutup dan anti keberagaman. Di sini ada penolakan terhadap populisme. Harus ada jaminan rasa aman bahwa hidup bersama di Indonesia bisa dilakukan. Sekarang rasa cemas masyarakat akan semakin tinggi. Agenda pro demokrasi seperti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan hanya bisa berjalan bila suatu negara bersifat inklusif tanpa adanya diskriminasi. Efek dari populisme menyebabkan agenda pemberantasan korupsi atau reformasi birokrasi dan kesejahteraan tidak berjalan karena agenda civic itu cirinya ada inklusif tanpa diskriminasi. Sekian dan terima kasih.